to Oniski from Iski's World. I hope all of you in a very good and perfect conditions. Today, our lesson is going to be about passive voice. In Indonesian, means kalimat pasif. Maybe in general, we tend to use the active voice. It's when the subject does an action to an object. But we can't deny, the use of the passive voice is also needed a lot in many cases. So it's better for you to watch this video because it will help you a lot to understand about the material. So without further delay, just watch this video. Here we go! Before we talk further about the passive voice, it's better for us to understand about it in our own language. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu mengetahui juga apa sih kalimat pasif pada bahasa Indonesia. Okay, here, active voice atau kalimat aktif, biasanya ciri-cirinya pada awalan itu ada imbuhan memasak, melihat. Okay, another examples, contoh lainnya misalnya membantu, menyapu, menyiram. So di sini jelas sekali ada awalan yang dimulai dengan me. Oke, kalimatnya Rani memasak nasi goreng. Dalam bahasa Indonesia, susunannya seperti subjek, predikat dan objek itu sama saja. Jadi Rani subjek, pelaku, memasak verb, kata kerja, or in Indonesia we call it predikat, and then nasi goreng is an object, objeknya. Or you can say SPO in Indonesian, biasanya kayak gitu ya, SPO, subject, predikat, object. In English, subject, verb, and object. So, memasak adalah verb kata kerja, actionnya. Ya. Nasi goreng adalah object, it means yang dikenai pekerjaan. Now, here, guru melihat tugas. Guru is subject, pelaku, yang melihat tadi ya, melihat. Coba lihat ini awalannya melihat. Tugas adalah objek yang dikenai pekerjaan dari kata kerja. Now, if it is passive, apabila itu kalimat pasif, maka ciri-cirinya biasanya pada awalannya ada imbuhan di. Jadi tadi pada kalimat aktif memasak, di sini menjadi dimasak, melihat menjadi dilihat, menutup menjadinya ditutup. Nah, bisa juga ditambah dengan awalan tertutup. Menutup bisa tertutup ataupun ditutup pada kalimat pasif. Saya ulang lagi, aktifnya melihat, pasifnya dilihat. Aktifnya menutup, pasifnya ditutup ataupun tertutup. The difference between them, bedanya di antara mereka adalah kalau aktif ini menekankan fokusnya kepada subjek, si pelaku, Rani memasak nasi goreng. Tetapi ketika dia pada kalimat pasif, maka penekanannya atau fokus dari kalimat tersebut adalah objek, dan objeknya itu menjadi diletakkan pada posisi subjek. Tapi ingat, walaupun dia di posisi subjek, bukan berarti dia pelaku, tetapi dia adalah yang dikenai pekerjaan. Nasi gorengnya kenapa? Dimasak. Ingat, nasi goreng bukan pelaku, tapi nasi goreng yang dikenai pekerjaan. Dia yang dimasak. Tugas diperiksa. Oke, bukan tugas memeriksa, tapi tugas diperiksa, berarti tugas adalah yang dikenai pekerjaan. Oke, now let's continue to the next explanation to make it clearer. What is passive voice? Apa sih kalimat pasif? We start from the definition-nya dulu. When the recipient of the verb action become the subject of a sentence.
Tadi saya sudah jelaskan bahwa subjek pada kalimat pasif itu diambil dari objek. Jadi objeknya diletakkan di bagian posisi subjek, namun dia bukan pelaku. Dia adalah yang dikenai pekerjaan. Sebutan lainnya bisa disebut penderita, ya, yang dikenai pekerjaan. So here penerima dari verbs action, aksi kata kerja, become the subject of a sentence. Coba kita lihat pada kalimat pasif di sini. Pada kalimat pasif, a new dress. Nah, kita lihat asal muasalnya bahwa pada kalimat aktif, Lina bought a new dress. Lina membeli sebuah baju baru. Ingat dalam bahasa Indonesia, subjek, verb dengan objek. Saya menulis di sini verb to karena dalam bahasa Inggris untuk bikin kalimat lampau itu menggunakan verb to. Buy, bought. Lina bought a new dress for the party. Lina membeli sebuah baju baru untuk pesta tersebut. Sekarang ketika dia menjadi pasif, maka objeknya yang dijadikan focus of the sentence. A new dress was bought. Nah, ini bought-nya sama-sama bought, tetap yang di sini adalah verb 3, kata kerja ketiga atau past participle. Karena memang kebetulan sama. Oke, buy, bought. Kata kerja kedua dan ketiganya sama bought. Tapi yang dimaksud di sini karena dia adalah passive voice, maka yang dipakai adalah kata kerja ketiga. Sebuah baju baru dibeli. Kalau di sini tadi kan membeli. Siapa yang beli? Lina. Tapi kalau di sini sebuah baju baru dibeli untuk pesta tersebut. Oke, and keterangan Linanya sini tidak ada lagi. Bisa kamu tambahkan misalnya by Lina. A new dress was bought for the party by Lina, oleh Lina. By itu maksudnya oleh, boleh ada, boleh tidak. Kenapa dia bisa dihilangkan? Karena penekanan dari kalimat pasif bukanlah pelaku atau subjeknya ini, tetapi yang dikenai kerjaan. Si objeknya yang dikenai kerjaan. Now here we go to the characteristics, ciri-ciri. Ciri-ciri passive voice. Subjeknya sebagai penderita. Oke, ini berlaku untuk passive voice saja. Kalau kalimat pasif, subjeknya ini dia ada sebagai penderita atau orang yang dikenai pekerjaan atau benda yang dikenai pekerjaan. Tetapi pada kalimat aktif, subjeknya adalah pelaku. Itu bedanya. Oke, next, kalimat pasif in English, dalam bahasa Inggris always use, ya, selalu memakai verb 3. Kalau masih bingung apa yang dimaksud dengan kata kerja ketiga, misalnya saja see, so, sin. Sin adalah kata kerja ketiga. Do, did, done. Done kata kerja ketiga. And then think, thought. Ya, berpikir itu thought yang paling belakang itu adalah kata kerja ketiga. Mau dia positif, negatif ataupun interrogatif kalimat tanya, all of them semuanya menggunakan verb 3. Oke. Next, how to write and how to use the pattern, bagaimana menggunakan polanya, kan harus tahu dulu when should we use it, kapan sih kita menggunakan passive voice ini. Oke, mari kita lihat di sini ada beberapa explanation, beberapa penjelasan. First, pertama, if we want to emphasize, ketika kita ingin menekankan penerima dari aksi. Nah, maksudnya penerima ini jangan bingung, sama aja menekankan penderita dari suatu kejadian. Jadi apa sih yang dikenai pekerjaan tadi? Dari sini jelas berarti ini menekankan objek yang dikenai. So here ada kalimat aktif dengan pasif. Kita mulai dulu dengan yang aktif. Lee Harvey Oswald kill President Kennedy. Lee Harvey Oswald adalah subjek, kill adalah kata kerja kedua, President Kennedy adalah objek. Jadi President Kennedy yang berwarna purple ini dia adalah objek yang receiver of the action, yang menerima action atau kita bisa bilangnya penderita atau yang dikenai pekerjaan. Nah, ketika dia pasif, maka objeknya ini tadi kamu letakkan pada posisi subjek. Jadi, objek dijadikan posisi subjek. Tetapi ingat, dia functionnya bukan sebagai pelaku, still sebagai penerima aksi atau penderita yang dikenai pekerjaan. President Kennedy was killed. Jadi, bukan dia pelakunya. Pelakunya kan Lee Harvey Oswald yang membunuh. So here, President Kennedy was killed. Presiden Kennedy dibunuh. Nah, kenapa ini ada by Lee Harvey Oswald di dalam kurung?
karena ini bukan penekanan atau bukan fokus dari kalimat passive. Silahkan kamu mau menjelaskan siapa pelakunya. Kita menyebutnya dengan by agent. Agent itu maksudnya pelakunya. Nah, pelakunya itu kita ketahui dari mana? Kita ketahui dari kalimat aktif di posisi subjek. Siapa pelakunya? Oh, Lee Harvey Oswald. Maka by Lee Harvey Oswald. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Karena cuma bilang Presiden Kennedy dibunuh, atau you can say terbunuh. Okay, here for the number 2, we don't know who did the action. Kita tidak mengetahui the agent, pelakunya. Nah, karena kita tidak tahu, maka kita bisa menggunakan kalimat passive. Sekarang kita lihat dulu asal muasal kalimat tersebut dari kalimat active. Somebody, seseorang, has stolen my wallet. Ya, jadi ini kalimatnya melihat ada has, ada kata kerja ketiga. Ini bentuknya adalah present perfect tense yang bilang sudah ataupun tidak ya. Seseorang sudah mencuri dompetku. Nah, di sini somebody adalah subjek. Somebody kan bisa siapapun, and we don't know who's that. Kita nggak tahu siapa dia. Di sini somebody adalah subjek, has stolen adalah verbnya stolen ini, kemudian my wallet, dompetku. Ingat kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, has stolen adalah mencuri. Seseorang mencuri atau sudah mencuri dompetku. Ya, ini mencuri. My wallet, dompetku. Nah, sekarang karena ini mau dijadikan pasif, maka yang posisinya objek, tadi you put into the subject, letakkan di posisi subjek. Ingat, subjek posisinya di awal kalimat. My wallet has been stolen. Dompetku curi. Jadi terasa bedanya. Aktif mencuri, seseorang mencuri. Kalau di sini dompetku dicuri. Berarti my wallet ini yang dikenai kerjaan atau action ya. Kemudian number 3, with the agent is not important. Kita pikir bahwa si pelaku, the agent, itu tidak penting atau tidak menarik. Jadi kamu nggak mau bilang siapa yang melakukannya, yang penting kamu cuma bilang aja. Here, like the example, aktifnya Cendana Company, ya, perusahaan Cendana is painting. Is painting ini menggunakan present continuous. Cendana Company adalah subjeknya. Is painting ini sepaket ini adalah verbnya, kata kerja ditambah ing. Oke, artinya di sini sedang mengecat. Our house here adalah objek yang dikenai pekerjaan. Apa sih yang dicat? Rumah kita. Maka objek. Nah, sekarang untuk membuat kalimat ini menjadi passive, so you have to put, meletakkan objeknya to the front pada posisi subjek. Rumah kita is being painted. Rumah kita sedang dicat. Selesai. Dan ini di dalam kurung. Kenapa saya bilang dalam kurung? Kan nggak masalah, nggak beritahu apa nama perusahaannya. Cuma bilang rumah kita sedang dicat. Dan selesai. Tapi kalau bagi kamu, supaya teman kamu tahu bahwa mereka melakukannya, ya silahkan kamu tambahkan by agent. By agent itu maksudnya by ditambah pelakunya, by Cendana Company. Oke, supaya tidak bingung dari mana kita menemukan by agent pada kalimat aktif. Biasanya by agent dia posisinya di bagian subjek. Ambil dari sana, Cendana Company. So here we go to number 4. The agent is obvious. Jadi kalau kamu mau menggunakan kalimat pasif tidak menggunakan the agent, si pelakunya, kamu nggak menjelaskan pelakunya, it's no problem, gunakan saja kalimat passive. Cukup bilang, aku dibayar. Here, I'm paid. I am paid pada kalimat pasifnya. I am paid. Paid ini adalah kata kerja ketiga dari pay. Pay, paid, paid. Aku dibayar. Kalau yang ini, ada kata weekly. Setiap minggu. Aku dibayar setiap minggu atau mingguan. Nah, kita telusuri kalimat aktifnya bagaimana. My company subject pays membayar. Me adalah objek yang dikenai. Membayar siapa? Aku. Weekly setiap minggu. Nah, weekly ini dia cuma adverb keterangan saja. Jadi SPOK ini jadinya subjek, verb, objek, dan keterangan. So here ambil yang dikenai kerjaan tadi, objeknya ke depan. Nah, kenapa ini berubah menjadi I? Karena ingat baik-baik, pronoun kata ganti. Kalau kita mau bilang aku atau saya, dalam bahasa Inggris kita boleh menggunakan I ataupun me. Sama. But the difference yang kamu harus tahu, I itu posisinya untuk subjek, kalau me itu posisinya untuk objek. Ketika me ini
mau ditulis pada posisi subjek, maka me berubah menjadi I. Understand ya? I am paid weekly. Aku dibayar setiap minggu. Terus karena kamu merasa teman kamu sudah tahu bahwa yang membayar kamu siapa, kamu tidak perlu mengatakan oleh bla bla bla, tidak perlu menjelaskan agentnya, pelakunya. Tapi kalau kamu sudah tahu kalau dia bekerja di perusahaan itu, cukup bilang kepada teman kamu, I'm paid weekly. Aku dibayar setiap minggu. Karena penekanannya bukan pelaku, penekanannya adalah objek yang dikenai kerjaan tersebut. Okay, we go to the next number. We are making general statement or announcement. Jadi ketika kita sedang bikin pernyataan umum atau pengumuman, nah biasanya ini sering muncul nih kalau di tempat-tempat umum. Ini sebagai example, contoh pada kalimat aktif dulu. The captain reminds passenger. Sampai sini sudah ada the captain subject, reminds kata kerja mengingatkan, passenger adalah objek. Sisanya ini cuma keterangan tambahan saja. Kapten mengingatkan penumpang untuk mengeratkan atau mengencangkan sabuk pengaman mereka. So now kita lihat di sini objeknya adalah passenger, maka kamu put objeknya ke posisi subjek. Ingat dia penderita bukan pelaku. Penumpang-penumpang are reminded, diingatkan. Ingat kalau di aktif tadi mengingatkan, kaptennya di sini diingatkan to fasten their seatbelt. Oke, selesai. Penumpang diingatkan untuk mengencangkan sabuk pengaman mereka tanpa menjelaskan siapa pelakunya. Kalaupun kamu mau menjelaskan, tinggal tambahkan kata by, oleh ya, by itu oleh. Dan tadi di sini agentnya adalah by the captain. Okay, now we go to number 6. The agent is everyone. Maksudnya nih agent ini adalah setiap orang banyak. Jadi you can say like this here. The police help di sini bukan kata kerja ya. Help di sini kata benda. Jadi ini artinya the police help ini bantuan polisi, bukan polisi membantu. Bantuan polisi can be called, dipanggil melalui atau dengan dialing, dengan menghubungi nomor 911. Nah, asal muasalnya coba kita lihat the public. Nah, the public ini kan everyone, siapapun itu. The public can call the police help. Orang umum dapat memanggil bantuan polisi dengan menghubungi 911. Sekarang kita ganti menjadi passive. The police help can be called. Dapat dipanggil, jadi dapat dipanggil dengan menghubungi 911. Okay, here the public-nya nggak dijelaskan di sini. Kalaupun yang kayaknya orang sudah tahu, siapapun bisa. Jadi tanpa menyebutkan by the public, everyone know, oh siapapun itu. Now we go to number 7. We are writing formal or scientific text. Kita sedang menulis teks yang formal, resmi ataupun ilmiah, scientific nih. Biasanya kalau murid-murid sekolah sering mempunyai buku-buku pelajaran. Nah, di dalam buku-buku pelajaran, for example, science, social dan sebagainya, itu ada tulisan-tulisan resmi. Nah, rata-rata apalagi dalam science biasanya ada penelitian dan sering sekali menggunakan kalimat passive. This is the example. Oke, pada kalimat aktifnya dulu, the technician, subjeknya technician, teknisi. Edit menambahkan. Ingat kalimat aktif menambahkan, bukan ditambahkan. Menambahkan potassium and mix it in, dan mencampurkannya. Jadi di sini lanjutannya the technician heat it. Teknisi memanaskan. Jadi heated ini memanaskan, bukan dipanaskan, memanaskan karena ini aktif ya. Memanaskan the solution. Solution di sini adalah larutan. Ya, larutan. Yang mana larutan di potasium tadi? Yang dicampur dia menjadi larutan. The solution to 80 degree Celsius, 80 derajat Celsius, and then allow it to cool, dan membiarkannya supaya dingin. So here kita lihat yang mana objeknya. Technician subject, edit kata kerja, potasium adalah objek. Nah, sama ini mix it ini maksudnya merujuk kepada potasium. Oke, jadi kita ambil kata potasium ya. Potassium was added. Tadi kan di sini teknisi yang menambahkan, sini sekarang potasium ditambahkan. And mix it. Kalau di sini mencampur, di sini dicampur di dalamnya. The solution ya, larutan. Nah, tadi sini solution sebagai objek, ini subjek, heated ini kata kerja, memanaskan, solution objek. Ambil solutionnya di sini. The solution, larutan was heated. Dipanaskan. Lihat bedanya? Kalau di sini teknisi yang memanaskan, di sini jadinya berubah larutan dipanaskan sampai 80 derajat Celcius
and then allow, dia mengikuti di sini paralel. Di sini verb 3, kata kerja ketiga, maka di sini juga kata kerja ketiga. Dan dibiarkan. Kalau di sini kan biarkan dan kemudian biarkan iya. Di sini berubah ketika passive menjadi dibiarkan sampai dingin. Ini sering ditemukan dalam IPA, apalagi penelitian-penelitian. Atau pada teks bahasa Inggris berupa teks report. Misalnya saja kamu bilang tentang fabric. Fabric itu kain. Fabric is made. Kain dibuat. Atau juga bisa ditenun, dijahit, dan kata-kata seperti itu sering muncul pada scientific text atau writing formal text. Okay, here number 8. We want to avoid responsibility. Kita ingin menghindari tanggung jawab for our own action, untuk aksi kita sendiri. Typically found in government report. Nah, ini tidak sering, tapi ada, biasanya sering ditemukan pada laporan pemerintah. Jadi mereka tidak ingin menyebutkan kami yang melakukan. Kalau bilang kami yang melakukan, maka dia akan lebih menyebutkan pelakunya langsung, maka dia menggunakan kalimat active. The Prime Minister, Perdana Menteri, membuat kesalahan. Dan malangnya atau sayangnya tidak pernah memperbaikinya. Memperbaiki mereka, maksudnya mistake tadi, kesalahan. Nah, sekarang ketika menjadi passive, kita cari objeknya. The Prime Minister subjek, pelaku, made kata kerja, mistakes adalah objek, maka ambil mistake. Kesalahan-kesalahan were made, dibuat. Lihat bedanya? Kalau di atas tadi membuat, di bawah ini dibuat. And unfortunately never rectified, dan sayangnya tidak pernah diperbaiki. Kalau di atas tadi memperbaiki, di sini diperbaiki. Dia kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia selalu dengan awalan di kalau dia passive, kalimat passive. Okay, now I think it's easy for you to know the reason why we need to use the passive voice. Ini alasan berarti ngapain sih kita menggunakan passive voice. Okay, now it's time for you to understand the pattern. Nah, sekarang bagi kalian ini pas banget nih untuk memahami pola. Ini pola secara umum saja ya. Kita lihat passive voice itu seperti apa. This one adalah the active voice. Dimulai dengan subjek. Remember, subjek pelaku. Sama like in Indonesian dalam bahasa Indonesia. Pelaku, verb kata kerja, or you call it in Indonesian predicate. Subjek, predicate, object. Sama. Kalau mau ditambahkan adverb silahkan. Tapi kita fokusnya nggak membahas tentang keterangan. Mau ditambah pun nggak masalah. Subjek, verb dengan object. Ini susunan yang biasanya dalam kalimat active dan memang sering ini yang kita pakai sehari-hari. Now, untuk passive, kamu tinggal mengubah ya posisi dari objek tadi ke depan. Objek menjadi subjek. Jadi si penderita tadi atau yang dikenai pekerjaan oleh si kata kerja tadi, dipindahkanlah dia ke depan. Ingat, walaupun dia posisi subjek, tapi dia tetap adalah penderita. You call it, atau orang yang menerima action dari kata kerja. Kamu letakkan ke depan, lalu diikuti oleh be. Untuk beberapa tenses ada yang diikuti be. Misalnya saja kalau simple present, coba lihat di sini. Kalau simple present, dia to be yang dipakai adalah is, am, baru diikuti di sini sama kata kerja ketiga. Nah, baru by agent. By agent ini mau menambahkan oleh siapa? Agent itu pelaku. By Nina, by me, by Maria, ya boleh ini. Tapi ini optional, boleh pakai boleh tidak. Bukan penekanan penting. Jadi kalau bingung dari mana kita dapat by agent, ya dari si subjek pada kalimat active. Now, di sini be-nya tadi saya ulang kembali, subject be. Sini kalau misalnya simple past, lihat baik-baik, simple past dia pakai to be juga, tapi kamu tinggal mengganti was dengan were-nya. This is the summary, ini adalah ringkasan dari beberapa tenses yang diubah menjadi kalimat pasif, dan di sini juga disediakan active voice-nya. Jadi kita ketahui di sini bagaimana sih perubahannya dari aktif menjadi pasif. Dan yang tidak kalah penting, here we have keys, kunci-kuncinya ditambah verb 3. Ini adalah kunci, saya sebutnya kunci karena dengan mengingat ini mudah bagi kita mengubah menjadi kalimat pasif. Contoh di sini lagi simple present. Kalau nanti simple present yang kita ubah, kamu cukup mengingatkan bahwa dia harus ada to be, is, ataupun am, ataupun are. Sesuaikan dengan subjeknya. Simple past. Kalau kita tahu itu kalimat adalah lampau, cara mengubahnya nanti harus ada be pada kalimat tersebut. Be-nya apa? Was ataupun were. Next, we have continuous. Di sini cuma bertuliskan continuous, maksudnya
Bisa saja itu present continuous, mau dia past continuous ataupun future continuous, dia pasti akan tetap membuat being pada kalimat pasif tersebut. Ingat, ini berlaku untuk kalimat pasif. Perfect tense. Jadi perfect tense ini mencakup mau dia present perfect, mau dia past perfect ataupun future perfect, pasti ada been di kalimat tersebut. Kalau kalimat future maka yang bilang akan, biasanya di sini tambahannya untuk menjadi pasif adalah be. Dan untuk model seperti can, will, should, kalau kita ingin mengubah kalimat tersebut menjadi pasif, tinggal ditambahkan sama be juga. Oke, here. Dan yang harus kalian ingat dan tidak boleh tertinggal di sini adalah verb 3, kata kerja ketiganya harus ada. Nah, key ini tidak muncul pada kalimat aktif, tapi dia akan muncul pada kalimat pasif. Sedangkan kata bantu yang lain sudah ada di sini. Nah, ini yang di dalam kunci ini yang akan ditambahkan. Sini baru pada passive voice dia akan bermain. Let's check together. Simple present yang dipakai untuk mengungkapkan kebiasaan, hobi, ataupun fakta. Jadi kalau kebiasaan, saya pergi ke sekolah setiap hari. Atau bisa bilang hobi, saya suka bermain bola. Itu juga menggunakan simple present tense. Atau mau bilang fakta, manusia memerlukan makan dan minum. Karena itu fakta, silakan mempergunakan simple present tense. Nah, fokus kita hari ini karena ini tentang passive, maka di sini kita lihat baik-baik ada pola aktif yang nanti akan kita bandingkan dengan pola pasifnya. Coba kita lihat di sini. Subject ditambah verb 1 SORIS di dalam kurung plus object. Menggunakan kata kerja ke-1, maksudnya kata kerja dasar, dan S dan IS ini di dalam kurung maksudnya boleh dipakai pada saat tertentu, yaitu saat subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya mengalami penambahan S atau IS, dan dia pun tidak mengubah arti, dia melekat pada kata kerja. Lalu ada objek. Nah, biasanya kalau saya memaparkan rumus ini tidak menyebutkan objek, tapi saya sebutkan dengan complement, karena isinya bisa objek, bisa kata sifat, ataupun kata keterangan. Tapi karena ini berkaitan dengan kalimat pasif, maka memerlukan objek yang nanti pada kalimat pasif akan dipakai pada posisi subjek. Sekarang kita lihat perbandingannya. Kalau pasif, maka objeknya diletakkan di awal kalimat. Di awal kalimat sebagai penderita, bukan sebagai pelaku. Kemudian ditambah to be, to be-nya bisa is, ataupun are. Ditambah verb 3. Kemudian ditambah by agent, by ini artinya oleh agent pelakunya. Nah, pelaku ini bisa kita lihat pada kalimat aktif, siapa pelaku yang telah melakukan action tersebut. Dan ini berwarna purple, maksudnya untuk menandakan bahwa ini bisa kalian pakai ataupun tidak, karena kalimat pasif tidak fokus kepada pelaku tetapi fokus kepada objek yang dikenai pekerjaan. Oke, now untuk negatifnya kita lihat cukup menambahkan kata bantu do atau does pada kalimat aktif, ditambah not untuk menyangkal, dan pada kata kerja kesatunya tidak lagi menggunakan S dan IS, ataupun itu pada kalimat tanya juga tidak ada S dan IS lagi. Jadi S dan IS cuma dilekatkan pada kalimat positif. Ingat, ini adalah untuk rumus aktif. Pada saat pasif, kita lihat tetap di depannya objek. Nah, untuk menyangkal cukup menambahkan not sesudah to be. Dan untuk interrogatif kalimat tanya, karena di sini tadi aktif kata bantunya do atau does, maka kata bantunya ke depan do dan does-nya. Kalau di pasif, kata bantunya adalah to be, maka to be-nya ke depan. Dan jangan lupa masing-masing meletakkan question mark, tanda tanya. Mari kita bandingkan contohnya. Almira buys a book every month. Almira subject, buys ini kata kerja ke-1. Di dalam kurung apakah dia dipakai? Ya, dipakai karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Maksudnya Almira ini adalah she, dia perempuan.
Kalau dia she, maka kata kerjanya mengalami penambahan s. Ingat, cuma berlaku pada kalimat positif. Kemudian objeknya a book, sebuah buku. Objek ini adalah penderita atau yang dikenai pekerjaan. Lalu every month ini cuma keterangan tambahan, tidak ada dalam rumus, silahkan ditambahkan. Yang jelas objeknya tadi a book, silahkan letakkan ke depan sebagai pengganti posisi subjek, a book. Lalu rumusnya is, kenapa cuma is? Karena booknya satu, maka menggunakan is ditambah verb 3, boat. Kenapa jadi boat? Dari kata buy boat, boat. Sebuah buku dibeli, by Amira atau by her. Di sini by agent bisa dipakai, bisa tidak, makanya saya letakkan di dalam kurung menandakan dia tidak wajib karena pasif tidak fokus kepada pelaku. By Amira dengan menyebutkan nama orangnya ataupun by her. Her ini merujuk kepada dia. Dia siapa? Dia si Almira. Almira ataupun by her. Selanjutnya di bawah ini ada Almira by some book every month. Differentnya adalah some books berarti objeknya plural, jamak. Maka karena dia jamak, kita letakkan some books-nya, objeknya tadi ke depan. To be-nya berubah karena bukunya lebih dari satu, maka menggunakan are ditambah 3 book, ditambah by Almira atau her. By Almira atau by her ini boleh dipakai, boleh tidak. The next example, they call the boy. Mereka memanggil anak laki-laki tersebut. Sekarang the boy-nya, objeknya kita ambil, kita letakkan di depan, kemudian rumusnya ditambah to be. The boy itu kan berarti dia laki-laki, he, berarti dia memakai to be is. Ditambah kata kerja ketiga, the boy is called. Anak laki-laki tersebut dipanggil by them. Nah, ini mungkin kalian bingung, kenapa tidak by they? Karena they dengan them ini sama. Ini keterangannya they dengan them sama. Tapi they cuma bisa diletakkan sebagai posisi subjek, biasanya di awal kalimat. Kalau them itu sebagai objek, biasanya sesudah kata kerja. Ya, di sini posisinya dia sebagai objek, maka jadinya by them. Yang kedua, di sini yang berbeda cuma objeknya adalah plural. Maka letakkan objek yang plural tadi ke sini. Tinggal kamu letakkan to be-nya. Kalau banyak, the boys berarti kan mereka. They, maka yang dipakai adalah are. The boys are called by them. Anak laki-laki tersebut, berarti lebih dari satu, dipanggil oleh mereka. Oke, ini catatan bagi kalian yang mungkin lupa, silahkan dilihat. I menggunakan to be and, she, he, it menggunakan is, you, they menggunakan are. Kalau misalnya kamu bilang my father, ayahku, maka bisa diganti dengan he. Nah, kalau he maka pakai to be-nya is. My father and my mother, ada dua, berarti gunakan are. Sama aja dengan mereka, they. Selanjutnya, simple past tense adalah jenis tense yang dipakai untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau atau telah lalu. Bisa jadi 10 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu, atau 1 menit yang lalu. Kalau kamu anggap itu telah terjadi, sudah lewat dan sudah tidak ada hubungannya dengan sekarang. Ini rumus yang sebelumnya sudah kita bahas. Saya tunjukkan lagi untuk kalian bisa membandingkan rumusnya yang ada di sini. Sekarang kita lihat kalimat aktif, subject plus verb to tambah objek. Kenapa jadi verb to? Karena kalimat lampau pada kalimat positifnya selalu menggunakan kata kerja kedua. Contoh, she, saw, seen, ambil yang saw. Go, went, gone, ambil yang went. Itu adalah kata kerja kedua. Kemudian ditambahkan objek, si penderita atau yang dikenai kerjaan. Kemudian negatifnya subject plus did plus not. Jadi did ini kata bantunya. Jangan lagi menggunakan do ataupun does karena itu untuk waktu sekarang. Kalau untuk lampau kamu menggunakan did. Plus not ditambah kata kerja ditambah verb one, kata kerja ke
satu. Kenapa kata kerja ke satu bukan lagi kata kerja kedua? Karena kata kerja kedua cuma pada kalimat positif saja. Negatif dan tanya dia kembali ke kata kerja ke satu. Ditambah objek. Untuk kalimat pasif, objek tadi dipindah ke depan. Baru ditambah to be. Ingat tadi kuncinya to be, was atau were. Ditambah kata kerja ketiga. Kemudian by agent. Dengan menyertakan nama pelakunya atau orang yang mengerjakannya. Negatifnya objek ditambah kata bantu ditambah not. Jadi penambahannya cuma not sesudah to be. Nah, untuk interrogatif pada kalimat aktif itu kata bantunya kan did. Jadi did yang ke depan baru subjek, menyusul dan sisanya. Jangan lupa kalimat ini harus diikuti dengan tanda tanya. Nah, untuk pasif karena di sini kata bantunya adalah to be yang ke depan. Ingat, pasif untuk simple past tense tidak ada yang menggunakan did. Itu cuma pada kalimat aktif. Jadi to be, was atau were tadi ditambah objek, ditambah verb 3, kata kerja ke-3. Ditambah by agent baru question mark. Ingat sekali lagi, semua kalimat pasif selalu menggunakan kata kerja ketiga. Mau dia positif atau affirmative, kata yang mengiyakan, ataupun negatif penyangkal, ataupun interrogatif, semuanya verb 3 atau past participle. This is the example. Adam subject sold telah menjual, kata kerja kedua dari sell. Sell, sold. Sell itu kata kerja pertama, sold kata kerja kedua, sold lagi kata kerja ketiga. Yang urutan di belakang itu kata kerja ketiga. Walaupun serupa dengan kata kerja kedua. Adam sold the car yesterday. Adam menjual mobil tersebut kemarin. Sekarang diubah menjadi pasif, maka objeknya dipindah ke depan. The car was sold. Lihat di sini, the car objeknya di sini, kemudian to be karena mobilnya satu biasanya menggunakan was. Dan sama dengan it, ia benda, maka menggunakan was. Kemudian verb 3 dari kata sell, sold. Jadi sold, mobil tersebut dijual by Adam, oleh Adam. Nah, Adam ini adalah dia laki-laki. Kalau kamu ingin menggantinya dengan objek pronoun yang lain, silahkan dengan him. Bisa diganti by him, oleh dia. Dia siapa? Si Adam. Yesterday, kemarin. Bedanya kalimat yang kedua, ini objeknya itu jamak atau plural, maka objek yang diletakkan di sini ditambah dengan were. To be-nya were. Kenapa were? Karena mobil-mobil tersebut berarti mereka. Bendanya lebih dari satu, maka they. Di sini they, jadinya the cars were sold. Mobil-mobil tersebut telah dijual oleh Adam atau by him, oleh dia. Yesterday, kemarin. Contoh number 2, I invited the actor. Aku telah mengundang aktor tersebut. Invited di sini kata kerja kedua. Sekarang kita ubah menjadi passive. Kita ambil objeknya, the actors were. Karena lebih dari satu sama aja dengan aktor-aktor tersebut, maka they menggunakan were. The actors were invited. Nah, walaupun sama invited, tapi ini kata kerja ketiga. By me. Mungkin kalian bingung, kenapa menjadi by me, kenapa bukan by I pelakunya? Karena I dengan me itu sama-sama artinya saya atau aku. Tapi I diletakkan harus di posisi subjek di awal kalimat. Kalau me itu diletakkan sesudah kata kerja di posisi objek. Jadi I and me mempunyai arti yang sama tetapi fungsinya berbeda. Oke, I, she, it menggunakan was, you, we, they menggunakan were. Now this one, present continuous tense. Present continuous tense sama saja dengan present progressive tense. Biasanya dia dipakai untuk menyatakan sesuatu sedang berlangsung ketika sedang berbicara. Dan kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia biasanya ada arti sedang. Sedang ada proses sedang berlangsung. Ini contoh sebelumnya juga, silakan lihat disesuaikan dengan contohnya. Ini active, ini untuk yang passive. Here the example. My mother is washing a dish now.
Ibuku sedang mencuci sebuah piring sekarang. Sampai dengan dish ini sudah objeknya. My mother, to be, kemudian verb ing. Nah, to be di sini memang sudah ada di rumus. Is washing a dish now. Ibuku sedang mencuci sebuah piring sekarang. Kita ubah menjadi pasif. A dish, sebuah piring, is. Karena cuma satu. Ingat kuncinya kalau continuous selalu menggunakan being. A dish is being washed, kata kerja ketiga. By my mother, oleh ibuku. Atau by her. Her siapa? Dia ibuku. Now, sekarang. Oke, here. Yang kedua, di sini hampir sama, cuma bedanya pada bagian objek, yaitu jumlahnya lebih dari satu. The dishes, piring-piring. Ibuku sedang mencuci piring-piring tersebut sekarang. Dan di sini berubah, piring-piring tersebut sedang dicuci oleh ibuku atau oleh dia sekarang. Selanjutnya, we are watering the flower. Kami sedang menyiram bunga tersebut. Karena bunga yang di sini objeknya cuma satu, maka ketika diletakkan di sini the flower is, to be-nya is. Jangan lupa kalau continuous selalu menggunakan being pada kalimat pasif dan verb 3. The flower is being watered by us. Nah, mungkin kalian bingung apa maksudnya. We dengan us, kita lihat lagi di sini rujukannya. We, kami, bisa kita, dengan us sama aja artinya. Cuma we untuk subjek di awal kalimat, kalau us ini sesudah kata kerja sebagai objek. Kita bandingkan artinya, kami sedang menyiram bunga tersebut. Kalau pasif, bunga tersebut sedang disiram oleh kami. By agentnya biasanya saya buat dalam kurung karena artinya boleh dipakai, boleh tidak. We are watering the flowers. Yang ini bedanya, objeknya atau penderitanya lebih dari satu. Jadi di sini kita letakkan di awal kalimat the flowers are, karena lebih dari satu, are being watered by us. Bunga-bunga tersebut sedang disiram oleh kami. Okay, this is present continuous tense. Nah, ini juga sama seperti tadi, cuma bedanya ini sedang berlangsung di masa lampau. Dan to be-nya bukan lagi is, am, are, tetapi was ataupun were. Ini silahkan dibandingkan, ini untuk active voice dan ini yang passive voice. Subject, to be, was atau were, ditambah verb ing, ditambah object. Ini untuk kalimat aktif. Jadi dia menekankan kepada si pelakunya. Contohnya, my mother was washing a dish. Berarti ibuku sedang mencuci sebuah piring. Kalau pada kalimat pasif, maka a dish-nya itu diletakkan di awal sebagai objek penderita. Sini kita lihat, objek yang berada pada posisi subjek. Sebuah piring was being washed. Sebuah piring was, karena cuma satu was, being washed. Sebuah piring sedang dicuci by my mother atau by her atau oleh dia. Yang ini juga sama, cuma ini plural jamak, maka di sini berpengaruh dengan to be-nya menjadi were. Sisanya sama. Selanjutnya, we were watering the flower. Kami sedang menyiram bunga tersebut. Cuma satu. Dan ini kejadiannya lampau, sedang terjadi tapi di masa lampau. The flower was being watered by us. Sudah saya jelaskan tadi ya, apa bedanya antara we dengan us? Fungsinya saja, letaknya. Jadi, karena ini lebih dari satu, menggunakan were. Let's continue. Present perfect tense. Jadi kalimat ini biasanya dipakai untuk menyatakan sudah ataupun belum. Maka ada kata perfect, sempurna atau selesai. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menggunakannya, yaitu sebagai contoh, apakah kamu sudah selesai mengerjakan tugas? Aku sudah makan. Apakah kamu sudah membersihkan kamarmu? Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan jenis present perfect tense. Tapi dalam bahasa Inggris mereka mempunyai nama namanya present perfect tense. Sekarang di sini ada beberapa contoh active voice-nya. Ini polanya, kita lihat sesuai atau tidak. Juga passive voice, ini adalah polanya. Sudah dibahas contohnya tadi. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Active ini fokus kepada subjek,
Kalau pasif fokus kepada objek penderita. Nah, di sini dilihat subject plus have or has plus verb 3 plus object. Have and has here di sini adalah auxiliary, kata bantu, bukan yang kata kerja artinya memiliki atau mempunyai. Walaupun sama, tetapi mereka berbeda. Kalau di dalam rumus ini adalah kata bantu. Dan dia biasanya mengikuti kata kerja ketiga. Jadi present perfect ini sudah menggunakan kata kerja ketiga dan jadi lebih mudah ketika kita mengubahnya ke kalimat pasif karena juga sama menggunakan kata kerja ketiga. Kita lihat di sini, objeknya tadi dipindahkan ke depan di posisi subjek. Lalu diikuti oleh auxiliary, kata bantunya ditambah been. Di awal tadi ada saya beritahu bahwa kalau perfect, key-nya biasanya kuncinya dia menggunakan been dan verb 3. Ini ada di sini. Plus by agent. By itu oleh, agent pelaku. Boleh dipakai, boleh tidak. Untuk negatif sesudah auxiliary have dan has-nya saja silahkan kamu tambahkan not. Sedangkan untuk pasifnya sesudah dan have dan has juga sama, tambahkan not. Kemudian untuk interrogative, kata bantunya adalah have dan has tadi diletakkan ke depan. Sama dengan pada kalimat pasif juga dibikin seperti ini. Diletakkan di awal. Ditambah objek, ditambah been. Dan by agent. Dan jangan lupa di masing-masing akhir dari kalimat ditambahi question mark, tanda tanya. This is the example-nya. My mother has washed a dish. Ibuku sudah mencuci sebuah piring. Sekarang di sini dish-nya ke depan. The dish, piring tersebut, has been washed. Sudah dicuci, dicuci. Kelihatan situ ada awalan di. Dicuci oleh ibuku atau her. Di sini ibuku adalah dia perempuan, she, maka boleh diganti dengan her. Oleh dia siapa? Ibuku. Kalimat yang kedua ini juga hampir sama, cuma bedanya di objek itu ditambahi is yang itu menandakan bahwa ini adalah jamak atau plural. Kita letakkan di awal objeknya tadi. The dishes have been washed. Sudah dicuci. Bedanya dengan yang di atas tadi tunggal, maka dia menggunakan has. Ingat, she, he, it, orang ketiga tunggal, baik itu benda, yang tunggal, dia harus menggunakan kata bantu has. Kalau have itu I, you, we, they. Nah, ini dishes, the dishes, karena lebih dari satu kan sama dengan they, mereka piring, berarti mereka, maka harus menggunakan have. The dishes have been washed by my mother. Piring-piring tersebut, nah beda ini lebih banyak, piring-piring tersebut sudah dicuci oleh ibuku. Oke, kita ulang kembali. Ibuku sudah mencuci piring-piring tersebut. Sekarang pasifnya. Piring-piring tersebut sudah dicuci oleh ibuku. Atau diganti by her, oleh dia. Dia siapa? Maksudnya ibuku. Number 2, we have watered the flower. Kita sudah menyiram bunga tersebut. Di sini objeknya adalah atau penderitanya adalah the flower. Maka kita letakkan di depan. Karena cuma satu, dia menggunakan has. The flower has been watered by us. Masih ingat tadi? We dengan us sama, tapi us di sini karena dia sebagai objek. The flower has been watered by us. Bunga tersebut sudah disiram oleh kita. Atau kami, boleh itu ya. Selanjutnya, we have watered the flowers. Nah, ini bedanya. Objeknya jamak. Ada s-nya, berarti lebih dari satu. Jadi di sini letakkan objeknya tadi. The flowers have. Harus menggunakan have karena sama, the flowers ini lebih dari satu, berarti mereka water have been watered by us. Bunga-bunga tersebut sudah disiram oleh kami. Oke. Nah, di sini hampir sama dengan past perfect tense, cuma past perfect tense bedanya dia kata bantunya bukan lagi have atau has tetapi had. Semua subjek menggunakan had. Kalau di present perfect ada dua pilihan auxiliary yaitu have dengan has. Tapi kalau past perfect tense dia cuma menggunakan had. Apapun subjeknya tetap semuanya menggunakan had. Kata bantu had. Kalau secara penggunaan present perfect tense ini dilakukan di masa lampau
dan sekarang mungkin efeknya masih terasa atau masih dilakukan sampai sekarang. Tapi kalau past perfect tense sudah dilakukan di masa lampau dan sudah tidak ada hubungannya dengan sekarang. Nah, itu saja. Jadi saya tidak menuliskan lagi tentang past perfect tense karena serupa saja, cuma kamu ganti ininya saja, have dan has-nya. Apakah dia juga menggunakan been? Ya, sama. Kalau past perfect juga menggunakan been dan juga menggunakan kata kerja ketiga. Simple future tense adalah kind of tense yang biasanya kita pakai untuk melakukan sesuatu yang akan datang. Dalam bahasa Indonesia, sering kita menggunakan kalimat seperti ini. Saya akan belajar. Besok saya akan menghadiri pesta. Dari sini ada kata akan. Nah, disinilah pada bahasa Inggris namanya simple future tense. Here the example. Di sini tadi sudah kita bahas pada slide sebelumnya tentang active voice dan passive voice. Nah, di sini kita bisa melihat kalimat active voice ini polanya adalah yang seperti ini. Kemudian passive polanya seperti ini. Active voice detailnya subject plus will plus verb one plus object. Will here adalah auxiliary kata bantu yang artinya akan. Diikuti kata kerja ke satu plus object. And then kemudian untuk passive, objeknya yang diletakkan ke depan di posisi of subject. Kemudian ikuti auxiliary kata bantu will plus be plus verb three plus by agent kalau kamu ingin menyebutkan siapa pelakunya. Remember pada penjelasan key sebelumnya, kunci sebelumnya adalah be plus verb three kalau kita ingin membuat kalimat pasif dalam bentuk simple future tense. Kemudian untuk negative, just add, tambahkan not sesudah will. Will plus not sama dengan won't. Silakan kalian singkat menjadi won't. Kemudian verb one plus object. Nah, untuk passive, negatifnya object, kemudian will plus not. Remember, will plus not won't plus be plus verb three plus by agent, pelakunya. Kemudian untuk interrogative atau kalimat tanya, auxiliary ke depan diletakkan di awal kalimat, kemudian subject plus verb one dan plus object. Nah, untuk passive, sama, auxiliary-nya yang diletakkan di depan, kemudian object, menyusul be plus verb three and plus by agent dan diikuti dengan question mark, tanda tanya. Saya ulang kembali, kalau active menekankan kepada subjek si pelaku, kalaupun pasif dia menekankan kepada objek yang dikenai pekerjaan. Okay, now this is the example. Ini contohnya. My brother will wash a dish. Saudaraku akan mencuci sebuah piring. Sekarang objeknya kita pindahkan ke bagian awal dari kalimat pasif. A dish will be washed by my brother or by him. Ingat, by my brother ini adalah by agent. My brother ini bisa diganti dengan pronouns kata ganti him. Karena my brother adalah he, dia laki-laki, maka bisa diganti objeknya dengan him. Sekarang kita lihat artinya lagi. Saudaraku akan mencuci sebuah piring. Kemudian untuk pasifnya, sebuah piring akan dicuci oleh saudara saya. Penekanan ini terlihat pada objeknya. Jadi ini fokusnya adalah objek, a dish, piring, ya, sebuah piring. Dan dilihat di sini pada kata kerjanya, kalau kita translate dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan dicuci. Contoh yang kedua ini hampir sama, tapi bedanya pada objek, dia menggunakan plural. Berarti jamak objeknya. Nah, kita letakkan pada awal kalimat pasif, kemudian menyusul dengan auxiliary plus be plus wash kata kerja ketiga. Nah, di sini kalaupun objeknya singular ataupun plural jamak, tetap sama-sama menggunakan auxiliary will. Tidak ada perbedaan. Selanjutnya untuk number 2, they will water the flower. Mereka akan menyiram bunga tersebut. Kemudian ke dalam bentuk pasif, objeknya kita letakkan ke depan, bunga tersebut akan disiram oleh mereka. Remember, they dengan them itu the same meaning, artinya sama, mereka, but they as subject, they sebagai subjek, them sebagai objek. Ini sudah saya persiapkan untuk kalian melihat bahwa arti dari they adalah mereka dan ini sama dengan them. Them ini untuk objek,
kalaupun they untuk pronoun yang khusus untuk subjek. Selanjutnya, contoh yang di bawah ini, the flowers-nya saja yang plural jamak. Sehingga kita letakkan di awal kalimat, kalau bikin kalimat pasif, the flowers will be watered. Bunga tersebut akan disiram oleh mereka. Okay, now we go to the next slide. Going to. So going to also about future. Jadi kalau will itu akan, going to juga artinya akan. But the difference kalau going to ini sudah terplanning, sudah terencana. Will tidak terencana. Bedanya untuk going to, dia juga menggunakan to be. Oke, kita lihat sini contoh aktifnya. Subject plus to be. To be-nya memakai is, are plus going to. Remember, going to di sini bukan berarti pergi. Going dengan to memang bergabung dan dia artinya adalah akan. Remember, sesudah going to haruslah kata kerja ke satu. Going to plus verb one plus object. Nah, untuk pasif, objeknya yang ke depan baru diikuti to be tadi is, are, kemudian going to plus be plus verb three plus by agent. By agent itu maksudnya by diikuti dengan pelakunya. Selanjutnya, untuk negatif tinggal menambahkan not after to be. Kalaupun negatifnya pada kalimat pasif juga sama, tambahkan not sesudah to be. Kemudian untuk interrogatif, auxiliary-nya, kata bantu to be-nya ke depan, baru disusul dengan subject, going to, plus verb one, plus object. Dan question mark, kalimat ini harus diikuti dengan tanda tanya. Kemudian untuk passive, auxiliary-nya juga diletakkan ke depan, to be-nya ke depan, plus object, plus going to, plus be, plus verb three, plus by agent. Okay, this is the example in form of sentence. Dalam bentuk kalimat. My brother is going to wash the dish. Saudara laki-lakiku, pakai is ya di sini, is going to wash the dish. Akan mencuci piring tersebut. Nah, sekarang kita lihat objeknya adalah the dish. Kita letakkan the dish-nya ke depan, piringnya. The dish is. Kenapa menggunakan is? Karena only one, cuma satu. The dish is going to be washed. Akan dicuci oleh saudaraku. Atau saudara laki-lakiku. Atau bisa diganti dengan by him. Yang di bawah ini hampir sama, bedanya sama adalah di sini bedanya terletak pada objek yang jamak. The dishes. The dishes bukan is lagi tetapi are, berarti lebih dari satu. Are going to be washed by my brother. Number 2, they are going to water the flower. Mereka akan menyiram bunga tersebut. The flower is going to be watered by them. Bunga tersebut akan disiram oleh mereka. Ini disiram. Remember, awalannya disiram oleh mereka. Kemudian selanjutnya di sini yang di bawah hampir sama. Yang berbeda cuma ini adalah plural, ada s, jamak berarti the flowers are, karena lebih dari satu are, going to be watered by them. Akan disiram oleh mereka. Okay. Now about model. Model adalah auxiliary. Jadi kata bantu. Jenisnya seperti can, may, will, would, could, ataupun should, dan banyak lagi. Nah, apabila dalam kalimat aktif ada model, kalian ingin membuatnya menjadi passive, so you may add be plus verb three. Jadi be ditambahkan kata kerja ketiga. Hampir sama dengan future tadi. Nah, sekarang let's check the example. The book can be borrowed. Buku tersebut dapat dipinjam. So borrow here adalah verb three. The book may be sold in the bookstore. Buku tersebut mungkin dijual di toko buku. Nah, sold here adalah verb three dari sell, sold, sold. The new car will be sent. Sebuah mobil baru akan dikirim. Ini juga kata kerja ketiga. The house would be built. Rumah tersebut akan dibangun. Dibangun, bukan membangun. Now the problem could be solved. Masalahnya dapat dipecahkan atau terpecahkan. So remember, ciri-cirinya di sini ada di ataupun ter. The homework should be finished soon. PR-nya seharusnya diselesaikan segera. Okay, so here I have already explained about some tenses and about how to change them into the passive one. Okay, I hope my explanation will be easier for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.